Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa dengan mengawali surat Al-Fatihah bersama-sama. Setelah itu kita berdoa belajar. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi silabus dan sistem penilaian. Kelas 8 semester Gasal tahun pelajaran 2020-2021 SMP Negeri 4 Pekalongan. Sosialisasi silabus dan sistem penilaian ini nanti dibagi 3. Yang pertama adalah pemetaan materi, kedua adalah kriteria penilaian, dan yang ketiga adalah penilaian. Untuk pemetaan materi esensial kelas 8 di semester Gasal ini yang harus kalian kuasai adalah yang pertama, materi rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Materi yang kedua, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang ketiga yaitu bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Materi selanjutnya yaitu sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Materi yang kelima sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan materi yang terakhir adalah sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. Inilah 6 materi yang harus kalian pelajari di semester Gasal. Sekarang kriteria penilaian atau kriteria ketuntasan minimum atau biasa yang disebut dengan KKM. KKM di kelas 8 PAI adalah 80, sehingga kalian bisa mendapatkan nilai A apabila nilai dari tugas maupun nilai di rapot atau nilai penilaian harian dan gabungan semuanya adalah 94 sampai 100 kalian baru bisa mendapatkan A. 87 sampai 93 berarti predikatnya adalah B, dan kalian kalau mendapatkan nilai 80 sampai 86 berarti predikatnya adalah C. Nah, apabila kurang dari nilai 80 maka predikatnya adalah D. Nah, untuk aspek pengetahuan minimal kalian harus mendapatkan nilai C. Untuk aspek keterampilan minimal predikatnya juga C, dan untuk aspek sikap minimal predikatnya B. Tetapi di dalam rapot nilai predikat C tidak boleh lebih dari 2, dan nilai sikap pun tidak boleh predikatnya C karena bisa tidak naik kelas. Nah, sekarang aspek pengetahuan. Ini macam-macam penilaiannya. Yang pertama adalah aspek nilai pengetahuan. Aspek nilai pengetahuan itu bisa berbentuk tes tertulis, yaitu dengan menggunakan Google Form atau berupa kuis. Ini semua bab. Ya, misalkan bab 1 sudah saya jelaskan, maka nanti di situ ada soal. Yang kedua, tes lisan. Selama masa pandemi ini saya tidak akan memberikan tes lisan. Yang ketiga adalah penugasan. Penugasan ini nanti selama 1 semester nanti kalian diberi tugas untuk mencari hukum bacaan mat, mencari dalil yang berhubungan dengan sholat sunnah, mencari ayat yang berhubungan dengan kitab-kitab Allah. Nah, yang selanjutnya adalah aspek keterampilan. Penilaian aspek keterampilan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah praktek. Praktek di sini nanti kalian diminta membaca surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27 secara tartil. Nah, nanti ini bentuknya adalah saya akan video call kalian satu persatu di saat jam pembelajaran, lalu saya minta kalian membacakan surat Al-Furqan atau Al-Isra.
Praktek selanjutnya adalah tata cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Ini sama dengan praktek membaca ayat, yaitu dengan cara nanti saya akan video call secara urut absen atau acak ya, satu persatu. Sekarang penilaian aspek keterampilan yang kedua yaitu produk. Di dalam produk ini nanti kalian diminta menyusun laporan tentang sholat sunnah atau mencari biografi ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah. Proyek. Sekarang penilaian proyek yaitu kalian diminta membuat celengan. Ini celengannya bisa berbentuk bunga, bisa berbentuk macam-macam, terserah kalian ya. Yang penting nanti harus kreatif dan inovatif. Ini adalah sebagai implikasi dari materi yang pertama, yaitu tentang hidup hemat dan sederhana. Untuk penilaian proyek ini, celengan ini nanti akan dikumpulkan ketika menjelang ulangan atau penilaian akhir semester. Nanti siapa yang dapatnya banyak, maka sudah dianggap, belum dianggap ya, maksudnya sudah mendekati kata hidup hemat. Tapi bukan uang orang tuanya ya, itu adalah uang hasil uang saku kalian. Penilaian yang selanjutnya adalah portofolio. Dalam portofolio ini nanti kalian diminta untuk menganalisis sebab terjadinya pertengkaran atau menganalisis sebab akibat judi dan bahaya minuman keras. Nah, untuk penilaian sikap, aspek sikap ini ada dua. Yang pertama sikap spiritual, yang kedua adalah sikap sosial. Nah, metode penilaiannya yang pertama yaitu dengan penilaian antar teman. Berhubung ini adalah masa pandemi dan kalian pembelajarannya adalah melalui daring, maka penilaian antar teman dimungkinkan tidak terjadi. Jadi nanti saya penilaiannya dengan penilaian diri. Nanti saya akan membagikan angket. Yang ketiga adalah dengan observasi atau jurnal, yaitu saya mengamati pengamatan selama pembelajaran selama 1 semester. Sekarang kontrak belajar. Kontrak belajar itu perjanjian antara saya dan kalian dan anak-anak. Selama 1 semester kalian itu wajib menyediakan dua buah buku tulis. Yang pertama adalah buku catatan, yang kedua adalah buku tugas. Diberi sampul warna coklat dan diberi identitas diri. Yang kedua, pembelajaran PAI sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadi nanti saya setiap jadwal ada PAI jam keberapa, misalkan ada jam PAI jam ke-3, berarti saya akan mengirim materi atau tugas pada jam ke-3. Mengisi absen yang dikirim melalui WhatsApp atau Classroom selama 1x24 jam. Apabila kalian tidak mengisi absen, maka dinyatakan tidak hadir. Selama jadwal PAI, di samping saya mengirimkan materi atau tugas, maka saya juga akan mengirimkan absen. Bagi yang tidak mengisi absen lebih dari 24 jam, saya anggap kalian tidak hadir. Otomatis kalian tidak membuka tugas ataupun materi yang saya berikan. Kontrak belajar yang keempat adalah saat pembelajaran dengan menggunakan video konferensi, misalkan saya Vicon melalui Zoom meeting ataupun Google meeting, maka kalian wajib menggunakan seragam sekolah. Tidak boleh mematikan layar dan suara dimatikan selama Vicon, kecuali saat mengajukan pertanyaan. Jadi intinya selama Vicon atau video konferensi, layar tolong tidak boleh dimatikan, tetapi suara yang dimatikan. Suara boleh dihidupkan kembali ketika kalian mengajukan pertanyaan. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Selamat belajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.